Oke, semuanya sudah mengerjakan pretest? Sudah, Bu. Sudah ya. Sudah, Bu. Sekitar 75 Sudah, orang Bu. sudah masuk. Ini ada pesertanya 94. Untuk yang lain silakan mengerjakan pretest sambil kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jamnya memang kayaknya enakan tidur ya daripada kita kuliah. Tapi ini sudah kewajiban kalian untuk kuliah dan kita belajar bersama-sama. Hari ini untuk kelas yang manajemen infrastruktur teknologi informasi, kelas A dengan kelas B ini akan digabung setiap minggunya ya, seperti ini. Jadi saya dan Pak Hengki akan bekerja sama untuk buat konten pengajarannya di e-learning, setting di e-learning sama pada saat online-nya. Nah, seluruh mahasiswa di sini ikut ambil mata kuliah praktikum manajemen infrastruktur teknologi informasi juga tidak? Iya, Bu. Ambil, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya. Selain saya dengan Pak Hengki sebagai tim teaching, nanti ada juga Pak IGN Mantra. Jadi Pak IGN Mantra adalah dosen S3 yang ditugaskan oleh UPN Veteran Jakarta untuk mengajar adik-adik mahasiswa di sini. Terhitung mulai dari pertemuan kedua sampai dengan pertemuan ke-6. Jadi 2, 3, 4, 5, 6 minggu depan itu mulai diajar semua mantra. Nanti pertemuan ke-7 ketemu kami lagi. Untuk praktikum mengajar. Ada pertanyaan untuk tim teaching mata kuliah manajemen infrastruktur teknologi informasi? Ada ya. Untuk materi sudah diberikan di e-learning, materi dasar untuk pertemuan hari ini karena kita baru membahas mengenai kontrak perkuliahan dengan sedikit materi mengenai manajemen infrastruktur teknologi informasi. Nah, bentuknya adalah SCORM. Untuk bentuk biasanya kan kalian dapat bentuknya dalam bentuk PPT atau PDF. Ini bentuknya SCORM. Jadi materinya kalian live di situ, silakan langsung dipelajari di situ. Nanti ketika kalian sudah selesai membaca, mempelajari materi tersebut, nanti ada poin yang akan ditambahkan ke dalam nilai kumulatif kalian. Gitu ya. Paham? Materi pembelajarannya. Oke. Materi pembelajaran ini akan diupload sebelum perkuliahan berlangsung. Silakan kalian pelajari, karena kalau kita online terlalu lama juga tidak baik untuk kesehatan kan. Jadi kalian nanti pelajari dulu, kemudian kita pada saat live kita hanya ada sesi tanya jawab atau pembahasan mengenai materi tersebut. Gitu. Jadi tidak lagi memberikan pelajaran seperti itu. Paham mengenai mekanisme yang ada? Oke. Untuk materi selanjutnya ini akan langsung dipimpin oleh Pak Hengki Bayuseta. Atau Pak Hengki Bayuseta dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Terry. Dengaran ya suara saya? Kedengaran, Pak. Kedengaran, Pak. Oke, cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nanti adik-adik mahasiswa nih mengambil mata kuliah manajemen infrastruktur teknologi informasi gitu ya. Di sini kan ada kelas A, kelas B. Memang ada 2 kelas, tapi kita jadi satu aja di sini ya, di online ya. Jadi ya sekalian buat waktunya biar sekalian pembelajarannya. Ini saya coba untuk sharing screen dulu ya. Udah kelihatan belum sharing screen-nya? Kelihatan, Pak. Oke, kelihatan ya. Kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan. Mungkin
untuk kita ya baru ini kayaknya aneh juga ya kuliah pakai online gini. Biasanya online itu untuk sebagai tambahan gitu ya. Tapi di sini jadi utama. Nah, biasanya kan kita ketemu gimana interaksinya kan udah beda. Ini harus pakai online semuanya. Dan kita juga harus ngajar pakai online. Nanti praktikum juga online gitu ya. Belum pernah dan ini pengalaman pertama buat saya juga. Adik-adik mahasiswa juga gitu ya. Kayaknya kemarin-kemarin kita harus ketemu muka gitu kan. Nah, ini materinya mengenai MITI, Manajemen Infrastruktur Teknologi Informasi. Nah, ada bayangan nggak nih kira-kira kita akan belajar apa nih selama 1 semester? Ada yang tahu kita mau belajar apa nih? Ada nggak? Belum, Pak. Belum tahu. Dari judulnya mungkin, dari judul mata kuliahnya kan kita manajemen infrastruktur. Oh ya, saya mau nanya dulu. Di sini semester berapa ini? Semester 3, Pak. Oh, semester 3. Oke. Soalnya biasanya D3 ya? Semester 3 D3 ya? Ya, Pak. D3 berarti kan 6 semester ya? 6 semester, hampir separuh jalan ya? Separuh jalan kuliahnya. Udah pernah belajar atau yang mungkin ada dari background-nya TKJ? Ada? Saya, Pak. Saya Pak hadir. Oh, banyak nih. Ada Dimas juga, Maulana. Berarti udah tahu ya namanya infrastruktur berarti kan? Infrastruktur teknologi informasi. Itu. Berarti ya kita nggak jauh dari yang namanya jaringan gitu ya. Kalau dibilang orang berarti belajar jaringan. Jadi kita harus bisa memanajemen infrastruktur teknologi informasi. Ini ada aturan perkuliahan. Jadi karena kita hanya fokus 100%-nya online, jadi diharapkan nih dari mahasiswa ini baca setiap materi yang sudah disampaikan. Tadi seperti Bu Tere katakan, itu ada materinya bentuknya scroll. Jadi kalau bisa dilihat di learning-nya itu ada seperti kotak gitu ya, kotak hadiah itu warnanya dari coklat lah. Nah itu bisa dilihat, dibaca online gitu ya. Jadi memang kami berdua di sini memberikan materi bentuknya scroll, bukan bentuk PPT. Mungkin ada beberapa dosen yang ngasih PPT. Tujuannya kami di sini biar ada aktivitasnya kelihatan gitu ya. Jadi dari mahasiswa ini bisa baca nih, misalnya baca udah slide ke-1, kedua, terus sampai terakhir. Itu nanti kita dosen itu bisa tahu nih, dari mahasiswa itu udah baca sampai slide keberapa itu. Jadi ada nilainya. Kan mahasiswa kan ngumpulin nilai gitu ya, nilai akhirnya. Ya pasti yang biasa saya ngajar tuh kalau sekarang nih waktu pertemuan pertama ini masuk semua ya. Ada 100 nih, kurang sekitar 3 atau 4 orang lagi. Nah ini masuk semua. Nah untuk yang masuk hari ini saya kasih semuanya nilai A. Ya, jadi nilai A dulu sebagai modal gitu ya, sebagai modal kalian. Nah nanti tinggal gimana kalian mempertahankan nilai A kalian gitu. Saya kasih nilai A semua. Nanti misalnya kayak tadi baca materi, ikutin. Terus misalnya ada tugas diupload, ada kuis kerjakan gitu ya. Ikutin semua yang ada di learning. Ya insya Allah nilai A-nya itu tetap bertahan A, nggak dikikis apalagi sampai misalnya nilainya B, di bawah B gitu, tidak seperti itu. Nah karena kita online, jadi mahasiswa wajib daftar diri ke mata kuliahnya di e-learning. Ini e-learning 40 ya, bukan e-learning .upnvj, jadi ada 40-nya. E-learning 40.upnvj.ac.id. Enroll key-nya belum ada ya. Jadi di sini belum dikasih kunci. Jadi kalau udah masuk semua nanti e-learning-nya dikunci, udah nggak bisa masuk lagi. Gitu. Jadi kalau tahu temannya yang belum masuk atau belum login hari ini dikasih tahu gitu ya, karena minggu depan kemungkinan nggak bisa masuk lagi ke learning-nya. Ibaratnya kalau kelas itu udah dikunci pintunya. Nah, untuk tatap muka selama 1 semester itu sebanyak 16 kali. Jadi ada 2 ujian.
ada UTS sama UAS, itu udah standar gitu ya, 16 kali. Nah, di UTS UAS itu bentuknya evaluasi, nanti tinggal sepakati aja nanti sama dosennya, saya sama Bu Tere, itu bisa ujiannya seperti apa gitu ya, maunya seperti apa. Tahun perkuliahan, fokus selama kuliah, meskipun kita online gitu ya. Ya sambil apa gitu ya, saya nggak tahu kalian di rumah tuh sambil apa gitu ya. Jadi ya tidaknya harus fokus dengerin, atau kalian baca materi tadi, kerjakan tugas. Ya karena kalian sudah jadi mahasiswa, ya diminta sih bisa mandiri belajarnya gitu. Nanti ketika ada kesulitan atau tidak paham sesuatu bisa nanya ke kami dosen-dosen seperti itu. Kehadiran minimum 70%. Nah, ini kehadirannya dihitung dari absensi yang di online ini ya, di Google Meet ini gitu. Jadi kalau kalian absen di chat berarti udah masuk tuh gitu. Kalau nggak ada, atau misalnya Pak saya lupa kemarin chat untuk kehadiran, ya bisa diberitahukan kami, tapi kalau bisa jangan terlalu lama gitu ya. Kalau bisa dalam minggu-minggu ini, jangan lewat minggu gitu ya. Dan kalau misalnya tidak bisa ikut atau ada apa, ada halangan atau apa gitu, bisa informasikan. Nanti kita skenario gimana biar adik mahasiswa ini bisa ngasih info ke saya atau ke Bu Tere gitu ya. Wah Ibu, saya nggak bisa kuliah, nggak bisa online gitu karena kendala apa. Nah, kasih aja, kasih tahu kami gitu. Nah ini kan aturan perkuliahan nih, ketika offline nih mahasiswa berpakaian sesuai dengan aturan. Ya untuk online juga sebenarnya harus pakaiannya sopan lah ya, jangan sampai nggak sopan, karena nanti ada satu sesi itu kalian harus nunjukin muka kalian semua gitu, itu untuk dasarnya absensi gitu ya. Ini kan pada nggak ada nih mukanya nih ya, ada dimatikan videonya seperti itu. Ini penilaian kemampuannya, ada pretest dikerjakan pada awal pertemuan gitu ya. Jadi setiap awal pertemuan kita ini adik-adik mahasiswa ini kerjain dulu pretest yang ada gitu ya. Ya mudah-mudahan bisa mengerjakan dengan baik. Terus kerjakan potesnya itu setelah perkuliahan gitu. Nanti diukur, ternyata tadi saya udah lihat sih nilai-nilainya, yang untuk kelas saya tadi kelas A sih udah lumayan bagus nilainya. Gitu. Terus tugas dikumpulkan tepat waktu melalui learning, jangan lewat ya. Kadang-kadang mahasiswa untuk tugas itu ngambilnya deadline semua, kadang dosen kan ngasih sampai jam 11 malam. Nah mahasiswa tuh baru upload tuh jam 10 mau ke jam 11. Nah itu biasanya ada kendala gitu. Kendalanya kita nggak tahu kan, misalnya bisa akses internetnya bermasalah atau servernya bermasalah gitu. Jadi kalau bisa tugas dikumpulkan ya sebelum waktunya habis gitu. Jadi kalau bisa jangan sampai keterlambatan. Kalau udah terlambat nggak bisa ngumpulin, dan nilai A tadi yang saya sudah berikan itu bisa berkurang gitu. Kuis dilaksanakan 2 sampai 3 kali, ya nanti tinggal kalian pantau aja, ada di mahasiswa ini pantau aja di learning, oh ada kuis nih, kerjakan aja langsung gitu. Nanti dilihat kuisnya itu ada kesempatannya berapa kali pengerjaannya. Nah untuk nilai didapat dari akumulasi rata-rata keseluruhan, jadi tadi ada pretest, potes, tugas gitu, ada kuis, ada baca materi tadi juga ada gitu ya. Kalau kehadiran itu kan nilainya 10% biasanya. Nah, itu nanti mempengaruhi nilai di sini dari A min, B plus, B min, C plus sampai C gitu ya. Ini yang mudah-mudahan nggak ada yang ke C lah atau B min, ini nggak ada gitu ya. Kita kan maunya nilainya yang bagus. Kalau bisa di A terus gitu, dalam satu semester di A terus. Nah, ini sebelum masuk ke materi MITI, ada pertanyaan tentang kontrak perkuliahan? Ada yang belum jelas? Maksudnya jangan sampai nanti, oh Pak, kok nilai saya segini, oh ternyata emang aktivitasnya kurang gitu ya. Atau misalnya untuk absensi ternyata nggak chat kehadiran di Google Meet ini. Gitu. Sudah jelas untuk kontrak perkuliahan? Jelas Pak.
Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Oke, berarti udah jelas ya. Jelas. Sip. Oke, udah semua udah jelas nih. Jadi kita masuk ke materi pertama tentang definisi infrastruktur TI. Jadi infrastruktur teknologi informasi ini adalah sumber daya teknologi bersama, gitu ya. Jadi kalau sebelumnya kita teknologi informasi ya sendiri-sendiri, gitu ya, sebelum adanya infrastruktur. Lagi misalnya kalau kita di rumah gitu ya, di rumah komputer cuma punya satu, gitu ya. Ya itu cuma sendiri gitu, nggak bersama-sama. Kalau bersama ya berarti bisa sharing, ada teknologi sharing di sana. Gitu. Nah, yang menyediakan platform untuk aplikasi sistem informasi perusahaan yang terperinci. Jadi ada aplikasinya juga, aplikasi sistem informasi. Jadi kalau misalnya di sini kan berbicara kita tentang perusahaan gitu ya di sini. Nah perusahaan itu ya dia biar cost-nya gitu ya, biar uang yang dikeluarkan tidak terlalu tinggi untuk IT, ya kita harus menggunakan teknologi bersama gitu. Jadi biar bareng-bareng kayak misalnya printer satu untuk 10 karyawan gitu ya, daripada kalau kita beli harus 10 printer main banyak biayanya gitu, seperti itu. Nah infrastruktur TI itu meliputi ada investasi gitu ya. Nah berarti investasi nih, investasi kan berarti ada uang yang kita keluarkan gitu ya. Investasi dalam piranti keras, berarti hardware-nya tadi misalnya printer, itu hardware-nya printer, laptop misalnya harus ada, terus apalagi PC gitu ya, PC satu set misalnya, ada monitornya, ada keyboardnya, investasi. Terus ada investasi dalam piranti lunaknya di sini, ya, berarti ada aplikasi-aplikasi yang harus diinstal, misalnya sistem operasinya gitu ya. Sekarang sistem operasi apalagi yang Windows gitu ya, Windows itu udah masuk ketika kita beli laptop atau PC gitu ya, udah masuk sekarang. Nah saya mau nanya di sini, ada pakai sistem operasi selain Windows nggak di sini? Ada? Untuk ada di mahasiswa ini ada yang pakai selain Windows atau misalnya Linux, Mac OS, ada yang pakai? Ada, Pak. Ada. Jarang. Jarang. Pakainya apa? Apa Pradipta? Pakainya apa? Pakainya apa? Saya dua, Pak. Saya Apa? lagi pakai Windows sama Arch Linux. Oh, Arduino. Arduino pakai apa aja? Buat apa? Buat ini, Android development. Oh, bikin programnya ya. Iya, Simulasinya juga bisa di situ. bisa. Oke. Ada yang pakai Linux lain, versi lain, misalnya apa? XenOS. Kali Linux mungkin ada yang main Kali Linux. Ada? Belum ada. Wah, nanti kalian sebagai orang IT gitu ya, masuk ke Fakultas Ilmu Komputer itu kan harus bisa IT, harus bisa semuanya gitu lah ya. Sudah ini adalah nyobain Windows, nyobain Linux, nyobain Mac OS, nyobain meskipun kita nggak punya Mac OS atau nggak punya Mac gitu ya, bisa dicoba gitu. Yang penting tinggal keinginan aja kita mau belajar nyoba. Terus juga kita lanjutin lagi, ini investasi tadi udah ada perangkat lunak, perangkat keras, ada lagi investasi dalam layanan. Nah, di sini ada layanan-layanan yang seperti misalnya konsultasi, gitu ya, ada konsultasi, ada pendidikan, nah, misalnya ngasih apa ya, orang disuruh belajar gitu ya, belajar, ngasih pelatihan, nah itu kan investasi, harus ada uang yang harus keluarkan. Dan pelatihan yang tersebar di seluruh perusahaan atau tersebar di seluruh unit bisnis dalam perusahaan. Nah itu termasuk infrastruktur TI. Jadi nggak TI itu hanya perangkat keras, perangkat lunak, tapi juga termasuk investasi dalam layanan. Nah ini hubungannya, ada gambarnya ya. Jadi ada yang ujungnya itu yang warna orange, ini layanan pelanggan, supplier, dan perusahaan. Jadi tujuannya itu ke layanan gitu ya. Di belakangnya ya, di belakang supportingnya itu ada infrastruktur IT-nya. Nah, infrastruktur IT itu ada 3 yang mensupport. Ada strategi bisnis, ada strategi IT-nya, dan ada IT-nya. Gitu. Nah, ini saling mensupport gitu ya, saling
ketergantungan gitu maksudnya, gitu ya. Semua ini tujuannya untuk layanan pelanggan. Itu gimana biar layanan pelanggan ini handal seperti itu. Jadi misalnya kalau ya contohnya kayak misalnya kita punya kayak kita angan-angannya gitu ya, punya e-commerce lah gitu ya, e-commerce setingkat apa ya, Tokopedia misalnya. Layanan pelanggannya gimana? Berarti kan harus ada infrastruktur IT-nya. Kita harus punya server. Kalau nggak punya server ya kita nyewa servernya gitu ya. Terus strategi bisnisnya gimana? Oh, strategi bisnis misalnya ada apa kemarin? Misalnya ada promo-promo gitu, ada hadiah-hadiah, ada free ongkir gitu. Dan strategi IT-nya tadi misalnya kita jangan invest ke hardware-nya Pak, tapi kita bisa ini aja sewa cloud gitu. Jadi nggak semata-mata kita invest IT itu harus beli perangkat kerasnya gitu ya. Dan ada IT-nya juga di sini. IT-nya yang support semua. Jadi di sini teknologi informasi di sini mempunyai dampak besar terhadap bisnis. Jadi kalau nggak pakai teknologi informasi ya bisnisnya kita kalau dibilang nggak bisa apa ya, bisa cepat gitu ya. Apalagi sekarang mintanya orang hari ini kalau bisa order sekarang dalam waktu berapa jam udah sampai gitu. Kalau kita nggak pakai teknologi informasi bisa lama prosesnya. Nah, ini layanan pada infrastruktur TI. Jadi menghitung platform yang digunakan untuk menyediakan layanan komputasi yang menghubungkan karyawan, pelanggan, dan pemasok ke dalam lingkungan digital yang terkoordinasi gitu ya. Jadi semuanya saling terhubung gitu. Karyawannya ada, pelanggannya ada, pemasoknya ada gitu ya tadi. Seperti tadi misalnya pelanggannya nih mau beli apa gitu ya. Ada gak sih pemasoknya gitu. Dilihat. Terus juga selain itu ada juga misalnya jasa antarnya gimana gitu ya. Dan juga ada jasa telekomunikasi. Jadi kita koneksi harus ada jasa telekomunikasi, nggak bisa karena kita koneksinya menggunakan data gitu ya, data, suara, video gitu. Nah, apalagi seperti inilah kita kuliah ya harus ada telekomunikasinya gitu ya, jasa telekomunikasi. Terus ada juga layanan manajemen data, ini penyimpanan datanya, berarti harus ada database-nya seperti apa gitu ya. Ini harus ada semua dari layanannya. Nah, juga ada layanan manajemen data, menyimpan, mengelola, tadi terus ada layanan manajemen fasilitas fisik, harus ada fisiknya. Ya kayak misalnya ada di mahasiswa kuliah misalnya yang di semester 1. Ya pasti di UPN kan ada fasilitas fisiknya, ada gedungnya gitu ya, ada gedungnya, ada ruangannya, ada dosennya, seperti itu. Jadi kita bukannya universitas tanpa gedung gitu ya. Tentang pandemi jadi universitas bisa bangun tanpa gedung gitu. Itu lain ininya, lain apa ya, universitas terbuka ya. Layanan manajemen IT yang merencanakan dan mengembangkan infrastruktur, jadi infrastrukturnya bisa berkembang gitu ya, bisa kita rencanakan dulu, mengkoordinasikan, ada layanan, jadi misalnya layanannya apa nih, misalnya tadi ada yang belajar tentang Android, nah berarti kan dilihat sekarang orang menggunakan smartphone gitu ya, handphone. Nah, gimana caranya bisnis kita biar bisa diakses menggunakan smartphone? Nah, harus bikin develop aplikasi berbasis mobile. Gitu. Kalau sebelumnya orang banyak aplikasinya berbasis web atau dulunya lagi berbasis desktop. Nah, ini mulai berkembang dari desktop, web, terus ke mobile. Nanti nggak tahu apa lagi yang berkembang. Gitu. Apa mainnya ke cloud gitu ya nanti. Jadi aplikasi semua nggak perlu diinstal, semua adanya di awan sana, di cloud, teknologi cloud. Nah, ini ada evolusi infrastruktur TI. Jadi ada perubahannya, dan ini ada diskusi dengan kelompok nih. Jadi nanti ada dari mahasiswa ini bikin kelompoknya gimana ya? Di setiap kelas ini, kelas A dan kelas B ada ketua lokalnya tidak? Mana ketua lokal? Belum ada ketua kelas, Pak.
Ini udah saling kenal kan ya? Dari semester kemarin, semester 2. Kelasnya beda Pak. Ada yang mencah gitu. Oh, pecah. Iya, jadi A-nya sendiri, terus anggotanya juga baru-baru yang A gitu Pak. Jadi belum ada. Kegabung gitu. Iya masih gabung. Oh, baru gabungnya di semester ini ya? Ini gabung Iya, nih baru nih. Iya. Baru gabung-gabung. Iya lah. Sebelumnya udah pernah kelompok dengan teman-teman yang ada di sini nggak? Ya. Kan ini online baru semester ini sama semester kemarin kan. Berarti kalian semester 1 atau semester 2 itu kalian pernah gabung dengan kelompok lain. Atau mau kita bagi aja nih, misalkan kelasnya kelompoknya boleh gabung ya antara kelas A dengan kelas B. Misalkan kelas induk awalnya adalah kelas A, tapi saya semester ini ambilnya di kelas B karena nggak kebagian kuota atau apa gitu. Itu nggak apa-apa, karena kan nanti kita koreksinya bersamaan. Jadi kita koleknya nanti kita tinggal split aja kelasnya yang mana gitu. Bagaimana Pak Engki? Jadi boleh kan ya? Saya kelas A dengan kelas B jadi satu, dilebur istilahnya. Boleh, ini seperti ini aja. Misalnya kan total ada 100. Kelas C Bu, gimana Bu? Kalau kelas C gimana Bu? Kelas C. Kelas C sama siapa? Kelas C sama siapa? Kan kemarin semester 2 ada A, B, sama C. Nggak yang sekarang kan A, B aja kan? Iya. Nggak yang untuk MITI ini hanya ada 2 kelas kan ya? Kelas A sama kelas B. Semua matkul A sama B doang, Bu. Ya A sama B kan? Iya, maksudnya. Iya, Bu. Nanti misalkan Mama Sidik nih kelas A, terus sama Siki Fadil itu kelas B. Itu mau join nggak apa-apa. Karena rumahnya dekat atau mudah komunikasi. Soalnya gini, ada beberapa pekerjaan itu kalau dikerjakan sendiri nanti berat. Jadi kita dari awal sudah bikin semua tugas mungkin secara berkelompok ya Pak Engki ya. Gitu. Jadi nanti laporan tinggal 1. Oh gitu Bu. Paling saran saya boleh nggak buka MBA sendiri biar enak juga Bu yang Boleh sendiri, boleh. Anggota kelompok berapa ya Pak kira-kira? Ini kan ada 103. 3. 50 kelompok. 4 atau 5 orang. Ya, 4 total atau 5 orang 103. kayaknya udah banyak deh. 5 orang, satu kelompok 5 orang. Boleh maksimal 5 orang. Boleh, coba aja. Atau mau ditentukan sekarang? Apa kapan? 5 orang nih. Dari yang ada di online ini ya. Ini kan di kelas kita nih. Ibaratnya gitu aja nih. Satu kelas nih yang ada A dan B. Gitu. Jadi minggu depan kita data. Yang belum punya kelompok nanti kita masukkan ke kelompok yang lain gitu ya. Di minggu depan kalian mendata diri sendiri kelompok 1 namanya siapa aja nih, misalkan Vicky, Muhammad Sidik, Irfan, Khairul, Mutia, 5 kan. Ternyata ada 1 nih yang nggak kebagian namanya si Arnold. Ya udah nanti Arnold kita masukin ke kelompok yang jumlahnya masih 4. Gitu. Jadi dipastikan semuanya punya kelompok dan harus komunikasi. Kalian komunikasi lewat sini misalkan mau tuker-tukeran nomor telepon biar bisa bikin groupingnya nggak apa-apa. Aman Bu itu Bu, aman Bu. Ya aman ya. Oke, tadi sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Henry. Tadi saya cek nilai di pretestnya untuk kelas A itu masih di bawah rata-rata ya karena grading grading kelulusannya itu adalah 70. Nah ini nilainya masih 40. Kecuali untuk kelas B itu ada Rahmat Pangestu dengan Hibatul itu sudah melewati gradingnya. Rahmat itu nilainya 100, Hibatul nilainya 80. Nah sekarang kalian diminta untuk materi hari ini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan silahkan mengerjakan post testnya ya. Oke siap Bu. Oke. Siap Bu. Baik Bu. Itu kita diskusi, kalau tidak ada diskusi kita lanjut ke praktikum MITI ya, biar sekalian jalan.
Bagaimana? Boleh Bu. Bu, boleh Bu. Boleh, Bu. Hemat Boleh, kuota boleh. juga. Boleh Bu, boleh, boleh. Menghemat waktu juga sih. Ya. Iya sih. Iyalah. Sabi. Kan untuk melakukan pretest 5 sampai 10 menit di situ sih 5 menit ya. Berarti sekitar jam 2 kalian sebelum jam 2 itu harusnya kalian sudah selesai. Untuk jaringan internet kalian aman semua kan ya? Masih ada di jaringan yang bagus gitu maksudnya? Alhamdulillah aman Bu. Luar Jakarta atau di luar Jawa? Sambil mengerjakan post testnya ya, nanti kita lihat. Dalam Jawa, Bu. Oke Bu, siap. Ya. Belum dibuka Bu postesnya. Prosesnya jam 2 ya Bu ya mulainya? Bentar. Saya cek, saya setting ulang karena tadi kan. Oke. Kelas. Kelas A silakan di refresh, untuk kelas B sedang saya setting. Untuk post test silakan dikerjakan. Kelas B. Oke Bu. Siap.
Oke, sudah semua ya mengerjakan post testnya. Saya cek nilainya Bu. sudah oke, sudah terjadi peningkatan Udah, Bu. nilai. Berarti ini menandakan kalian paham dengan materi yang diberikan hari ini. Sudah, Untuk Bu. selanjutnya kalian bisa membuka video sebelum kita mengakhiri kelas yang teori ya. Nah, kita akan lanjut ke kelas yang praktikum. Untuk yang kelas A sudah selesai juga kerjain? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Tapi belum semua ya kayaknya ya. Kalau di absen kan saya ada sekitar 50 orang. Ini masih di post testnya ada 44. 48. Lagi Pak. Oh, kita lagi, oke. Sip, kita tunggu dulu deh. On the way, Pak. Ya, ini masih on progress. Masih ada beberapa yang mengerjakan. Untuk kelas A, kelas B udah masuk juga ke mata kuliah praktek MITI-nya? Sudah belum? Sudah, Pak. Sudah. Oke, mungkin untuk mengakhiri sesinya di MITI teori gitu ya. Adik-adik coba diharapkan untuk nyalain kameranya deh. Karena sebagai bukti absensi. Ya, dinyalakan. Ya, yang rapi-rapi, yang miring-miring ini ada yang miring-miring mukanya. Nah, jangan miring ya, oke. Oke. Kayak gini, Pak. Ya, sip. Yang lain yang masih belum dinyalakan kameranya, nanti buat di absen. Bu Tere ambil absennya ya. Ya. Ya, di Asia aba-aba. Itu yang G siapa ya? Yang G. Ini masih Ini ada Gilang. ya? Oh, Gilang Amar dan Gilang belum. Ini di screenshot apa diapain, Pak? Nanti dari Bu Tere yang screenshot untuk bukti kehadiran ya. Jadi, Itu yang punya Gilang kameranya lagi rusak, Pak. oh, Maaf rusak. Pak, kamera lagi rusak Pak. Oke, apa-apa. Kalau yang kamera yang nggak bisa gimana Pak? Nggak apa-apa. Tapi yang kamera bisa ditampilkan ya. senyum manis 1, 2, Oke. 3. Ya, Ntar masih ada rampin rambut. 1, masih rambut. 3. Oke. Ntar 1 lagi. Yang kelas A, kelas B. Dari gimana? Dari sambil Nah, Bu Tere. Sudah ambil untuk absensinya? ya aku nggak bisa ambil semua. Nggak apa-apa, di ininya aja yang di layar kita ini. Ya, ada nih. Udah ada. Senyum Dam. Senyum. Jangan lupa senyum. Ini selama kuliah di rumah jaga kesehatan ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya. Ya Pak. Ya. Oke. Lu ganteng banget, Dadam. Weh, Rohim. Wede, Rohim. Tim, muka lu bulat banget, Tim. Oke, Almet ayo tim. Ayo diam dulu katanya. Tim Almet pakai. Adam kami tuh. Di sini. Hapit. Rohim kayak gamers, Rohim. Tapit. Jangan Rohim. Sudah. Hapit, Sudah. jangan ngeplok. Rohim Oke, kayak sudah gamers, ya. Rohim. Udah. Materi hari ini ada yang mau ditanyakan lagi? Enggak ada, Bu. Sudah. Nanya buat tugas Sudah, Bu. Itu formatnya apa Bu? PDF atau Word? PDF. Oke. Untuk tugas PDF. Itu saja paling Bu.
Kalau tidak, nanti kita lanjut saja ya ke mata kuliah praktikum nanti. Silakan, Peng. Oke, sudah. Kita miti teori sudah kita akhiri ya. Sudah absennya. Terus kita masuk sekarang ke miti yang praktikum. Sudah ada yang lihat materinya? Sudah ada yang buka materinya? Yang ikut sekarang berarti otomatis praktikum meetingnya sudah dinyatakan hadir ya? Ya. Oke, ini berarti kalau masuk kita buka dulu pretestnya ya. Jam 2. Jadi untuk kelas A bisa coba pretestnya, pretest yang praktikum meeting. Silakan. Oke, yang kelas B silakan.